Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Indikator. Dan di video kali ini kita akan nge-review 3 buah indikator teman-teman. Jadi indikator ini udah banyak banget yang pakai ya, tapi teman-teman setupnya yang berbeda. Nah, di sini saya menemukan setup yang sangat bagus, yang sangat cocok akurasinya digunakan di GBP USD. Dan mari kita lihat reviewnya. Jadi buat teman-teman, yang pertama kita akan gunakan itu adalah Super Tunnel. Nah, di sini Super Tunnel ini biasa teman-teman gunakan mungkin untuk menganalisa arah tren. Biasanya indikator ini teman-teman ya disebut dengan moving average. Jadi moving average di sini teman-teman itu settingannya tidak ada di hide karena di sini itu kita menggunakan indikator bawaan dari pemiliknya masing-masing. Karena indikator ini ya kalau kita lihat ini bisa jadi indikator moving average periode 7 dengan periode 5 teman-teman ya. Tapi kembali lagi, ini pemilik indikator meng-hide yang namanya settingannya, jadi kita gunakan secara default. Nah, sangat simpel ketika kita menggunakan indikator ini. Jadi kita hanya menunggu momen di mana dia keluar dari kedua area ini. Kalau dia keluarnya ke bawah, ya, kita harus perhatikan titik support di sebelah sini ya, sebelah sini. Kemudian di sebelah sini, oke. Kalau dia keluar ke bawah, kita tunggu momen dia nge-break area ini, kemudian kita sell. Kemudian teman-teman, kalau misalkan dia keluar ke atas, kita lihat area yang di bagian resisten ya, apakah dia di break. Kalau misalkan di break, teman-teman open posisi buy. Sangat simpel menggunakan indikator ini dan ya, mari kita review indikatornya. Kita hilangkan dulu gambarnya, kemudian cara open posisinya yang baik dan benar seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau entry, teman-teman tidak boleh yang namanya entry di market yang seperti ini. Ini biasa disebut dengan market konsolidasi atau ya bisa disebut dengan sideways ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat momen seperti ini pergerakan market hanya di kisaran seperti ini, teman-teman bisa skip aja karena takutnya teman-teman ke sliding ya. Atau biasa di sini itu banyak yang pakai untuk scalping ya, scalping 1 sampai 5 menit ya teman-teman ya, biasanya di area-area seperti ini. Nah, tapi di area seperti ini saya tidak akan open posisi karena apa teman-teman? Di sini sangat rawan. Saya akan tunggu dia ngebreak ya area resisten di sini, kemudian area resisten di sebelah sini ya. Ini ada resisten lagi ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini, teman-teman wajib perhatikan yang namanya area SNR ya, support dan resisten. Kalau kita bandingkan di sini teman-teman ya, di sini tuh ada resistennya. Sini ya. Ketika market masih mencoba untuk menembus teman-teman di sini ya, menembus di sini. Nah, teman-teman perhatikan candle selanjutnya apakah dia buy, apakah dia sell. Kalau misalkan dia buy, teman-teman bisa entry buy di next sinyal seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian stop loss-nya taruh di mana? Stop loss-nya taruh di ya moving average yang berwarna merah ini, TP-nya 1 banding 1 atau TP kecil-kecilan aja. Kemudian teman-teman kalau misalkan teman-teman itu masih bingung cara open posisi menggunakan indikator ini, kita akan berikan yang lebih gampang lagi. Jadi teman-teman di sini ada yang namanya Bank Nifty ya teman-teman ya. Bank Nifty. Nah, di sini Bank Nifty buy sell indikator. Gunakan ini sebijak mungkin karena ini masih free, gratis atau pemiliknya memberikan indikator ini secara gratis bisa digunakan kapan saja ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan indikator ini sudah tidak tersedia di TradingView itu artinya pemilik sudah meng-hide atau menghilangkan indikator ini ya mungkin saja bisa berubah menjadi premium dan diganti namanya bukan Bank Nifty lagi. Nah, kemudian kita klik OK di sini dan maka akan tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman ini sudah saya lakukan setting ya. Settingannya inilah yang saya bilang sangat susah. Kenapa? Karena settingannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi karena saya sudah mendapatkan setup yang baru, kemudian selalu setiap saya mendapatkan setup yang baru itu saya selalu upload ke YouTube. Karena apa ya? Setiap saya setup, kemudian momen-momen terpenting ya, kemudian yang memiliki akurasi bagus, pasti saya akan upload ke YouTube ya. Nah, di YouTube itu saya punya dua channel teman-teman ya, yang satu IMDS Trading Tip, yang satu lagi IMDS Trading Indikator. Ini hanya second
channel saya. Jadi saya akan upload di kedua channel ini. Karena apa? Karena begini teman-teman, saya punya dua channel. Yang satu awalnya game, ya yang channel yang sekarang ini. Kemudian saya akan ubah ke channel trading karena saya tidak ada waktu lagi untuk main game dan ya kebanyakan saya full time mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, indikator ini kita akan hilangkan dulu gambarnya. Kemudian sangat simpel. Ketika kita menggunakan indikator ini, teman-teman, ntar kita masuk ke settingannya. Jadi kita lihat dulu akurasinya. Nah, di sini teman-teman saya bilang untuk di market GBP USD itu risk-nya 2% ya teman-teman ya. Jadi low risk, high return. Tapi high return-nya ini saya batasi. Jadi mid return ya. Begini teman-teman, kalau misalkan kita hanya mengandalkan indikator ini saja ya, kita langsung open posisi saja. Jadi syaratnya gini teman-teman, kalau kita ada sinyal buy, kita bisa entry buy. Ya ini saya normalin aja ya 1:1. Kemudian di sini ada entry sell. Sini sell. Nah, kalau misalkan seperti ini kan loss ya teman-teman ya. Karena misalkan kalau kita open posisi sell duluan, kemudian baru sinyal buy keluar, teman-teman pasti ragu untuk close entry. Tapi di sini syaratnya adalah ketika ada sinyal baru, teman-teman ikuti sinyal yang baru ya. Jadi kalau misalkan ada keluar seperti ini, saya hilangkan gambar dulu ya. Jadi kalau misalkan ada keluar, misalkan di sini ya, kita posisi berada di sini, kita open posisikan sell. Di sini misalkan sell ya. Kemudian teman-teman belum beberapa candle tiba-tiba ada muncul sinyal baru lagi untuk buy. Teman-teman langsung close entry aja yang ini ya, kita close ya. Kita close kemudian open posisi dengan sinyal yang baru. Oke? Nah, sangat simpel dan menurut saya ini cara yang paling ampuh. Nah, lanjut. Kemudian kita akan cari lagi di sebelah sini ya. Sebelah sini kita entry buy. Oke, ini rasio 1:1. Kemudian kita geser lagi ke sini dan di sini ada open posisi sell. Ya, di sini memiliki tingkat akurasi yang cukup lumayan. Kemudian untuk apa namanya? Untuk bonus next-nya kita akan tambahkan buat yang nanya-nanya tentang trading binary itu saya akan tambahkan satu buah indikator. Nah, di sini untuk forex dan saya biasa gunakan untuk di market mata uang ya atau GBP USD, Euro USD dan lain sebagainya ya. Saya tidak gunakan ini di XAUD Gold karena itu setupnya beda banget teman-teman ya. Karena di Gold itu rata-rata pergerakannya dan harganya cukup tinggi. Nah, di sini untuk settingan indikatornya kita langsung aja masuk ke di settingan indikator Bank Nifty-nya, kita klik di sini, kemudian leg bar-nya itu kita pakai 51 ya, leg bar-nya itu kita pakai 50. Kemudian propertinya ini kita default aja, kemudian coraknya teman-teman di sini dicentang semua. Nah, itulah settingannya yang sangat simpel dan bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian kita masuk ke super tunnel yang tadi. Nah, di sini settingannya itu default semua ya. Ada yang diedit ya. Di sini default semua. Nah, ini hanya dua indikator saja sudah memiliki tingkat apa namanya keuntungan yang cukup lumayan. Nah, di sini teman-teman saya akan berikan satu buah tambahan indikator. Jadi buat teman-teman yang masih suka di binary, mungkin saya bisa kasih indikator ini ya. Namanya itu VDAP. Nah, VDAP ini teman-teman, VDAP FX Never Color V2, kita pakai yang ini. Nah, VDAP ini teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi saya hilangkan gambar dulu, karena itu settingan untuk forex ya. Kemudian di sini indikator yang lain saya akan hentikan dulu. Kemudian yang di sini kita akan tampilkan yang VDAP. Nah, di sini VDAP-nya ini settingannya agak sedikit ribet ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Di sini ada corak. Coraknya ini kita unchecklist semua ya, unchecklist semua, sisakan yang buy arrow dengan sell arrow, up entry dengan down entry. Kemudian sisanya di unchecklist seperti ini. Kemudian kita masuk ke inputnya. Nah, inputnya di sini harus disesuaikan dengan nilai yang di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa capture, kemudian di setting sesuai dengan apa namanya capturean yang di sini, kemudian diklik OK. Oke. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, gimana sih cara entry menggunakan indikator ini? Kita masuk ke time frame 1 menitnya dulu teman-teman ya. Karena kan biasa kita gunakan kalau misalkan trading binary itu kan di time frame 1 menit.
Nah, cara open posisinya seperti apa? Teman-teman hanya menunggu ya, menunggu sinyal nih, sinyal keluar, kemudian teman-teman open posisi di next candle, oke? Next candle sini. Nah, ini profit ya. Ini profit. Kemudian di sini profit, di sini profit ya. Di sini loss ya. Di sini profit ya. Nah, teman-teman pokoknya entry-nya itu di next sinyal, oke? Biasanya kalau binary teman-teman kalau udah entry ya atau udah open posisi kalau semisal loss jangan kompensasi ya kalau modal minim biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang punya modal yang cukup dan teman-teman terbiasa dengan yang namanya kompensasi ya silahkan teman-teman lakukan kompensasi mentok K1 atau K2 seperti yang orang-orang bilang ya biasanya itu kalau loss teman-teman lakukan kompensasi. Yang penting tidak kompensasi sampai ke 6 dan lain sebagainya. Itu sangat berisiko. Dan untuk binary teman-teman saya yakin itu sangat apa namanya risikonya sangat besar karena teman-teman itu dibatasi dengan waktu ya time frame 1 menit, 5 menit, kemudian 15. Tapi kalau forex beda banget. Nah, gitu teman-teman ya perbedaannya teman-teman yang apa namanya ngatur posisi lossnya, kemudian posisi TP-nya di mana. Sedangkan kalau binary itu diatur oleh time frame. Jadi teman-teman nggak bisa close entry ketika sudah profit atau teman-teman batasi loss-nya itu nggak bisa ya teman-teman ya. Itu bedanya. Kemudian kalau teman-teman yang masih lost doll atau yang udah apa namanya udah pasrah ya, udah nggak mau lagi untuk apa namanya masuk ke binary atau ke forex, teman-teman bisa lakukan investasi di saham ya, teman-teman. Beli aja saham ya. Karena saya rasa saham itu di tingkat apa namanya? Persentase keuntungan yang cukup lumayan setiap tahunnya gitu ya. Jangan setiap bulan karena kalau misalkan kita investasi di apa namanya saham itu perlu waktu jangka panjang. Nggak bisa teman-teman itu apa namanya, investasi jangka pendek. Ada sih yang jangka pendek, cuman kan return-nya itu tidak terlalu banyak. Kalau misalkan tahunan teman-teman punya uang lebih, teman-teman sisihkan untuk beli saham, dan kita lihat di beberapa tahun ke depan, itu saya rasa hasilnya masih positif ya teman-teman ya ketika ketimbang teman-teman pakai duitnya untuk di binary gitu ya. Bukan tidak mengizinkan, tapi memang saya rasa rata-rata binary teman-teman ya, orang-orang itu nggak banyak yang untung di binary karena ya teman-teman bisa lihat aja lah para trader-trader yang udah lama main, kemudian tiba-tiba stop dan beralih ke forex, kemudian ke saham dan lain sebagainya. Itu karena ya udah memang nggak ada keuntungannya di sana gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya review hari ini. Semoga bermanfaat. Next, saya akan review indikator-indikator terbaik lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.